Nah, Sa'ad bin Mu'az juga pernah berkata kepada Umayyah bin Khalaf saat masih di Mekah, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang muslim akan menyerangmu." Menyerang Umayyah bin Khalaf ya. Dia langsung kaget mendengar dan bersumpah tidak akan keluar Mekah. Dia takut sekali ucapan itu. Ucapan Rasul. Nanti kalau dia keluar dari Mekah tadi, nanti akan dibunuh oleh orang. Nah, tak kala Abu Jahal mengajaknya pergi ke perang Badar, dia membeli seekor onta paling bagus di Mekah yang memungkinkan, yang membuat dia itu bisa melarikan diri jika diperlukan. Jadi tujuannya Umayyah bin Khalaf tadi, ini kan Umayyah bin Khalaf, ingat gak? Siapanya ini? Majikannya Bilal, ingat gak? Nah, majikannya Bilal. Jadi dia Umayyah itu membeli membeli onta untuk melarikan diri. Lalu dia berkata kayak gini, "Wahai Abu Sufyan," kata istrinya, "apakah engkau sudah lupa apa yang pernah dikatakan saudaramu dari Yasrib?" "Tidak, demi Allah, aku akan menjaga jarak dengan mereka," katanya. Begitulah keadaan musuh-musuh beliau yang tidak mampu menguasai diri karena pengaruh sabda beliau. Sedangkan para sahabat dan rekan beliau menempatkan beliau di dalam ruh dan jiwanya sendiri. Jadi benar ya, bahwa ketika ketika orang-orang kafir itu akan akan menyakiti, maka pertolongan Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk pengabulan doa. Nah, ini ada cerita lagi. Suatu hari saat masih di Mekah, Abu Bakar itu pernah diinjak-injak oleh orang Quraisy. Karena masuk Islam kan? Orang masuk Islam pasti disiksa. Belum sampai di situ, Utbah bin Rabi'ah menghampiri Abu Bakar lalu memukulnya dengan terompah yang tebal di bagian wajahnya. Terompah itu sendal. Jadi dipukulnya pakai terompah mukanya Abu Bakar tadi ya. Setelah itu Utbah bin Rabi'ah tadi melompat ke arah perut Abu Bakar ya, hingga dia tidak bisa melihat ujung hidungnya sendiri. Kemudian orang-orang dari Bani Taim menyembunyikan Abu Bakar dan menyelubunginya dengan kain, lalu ditutupinya supaya nggak ketahuan, lalu memasukkannya ke dalam salah satu rumah di antara Bani Taim tadi. Mereka yakin tak seberapa lama kemudian Abu Bakar akan meninggal. Mereka yakin kalau Abu Bakar itu pasti meninggal setelah ditutup itu. Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar bertanya pada sore hari. Mereka membicarakan keadaan Abu Bakar dan mencelanya. Akhirnya mereka beranjak pergi dan menemui ibunya Ummul Khair dan berkata kepadanya, "Periksalah dia, dan ada baiknya jika engkau memberinya makan atau minum." Tak kala Ummu Khair tinggal berdua dengan Abu Bakar, dia mendesaknya untuk makan. Namun Abu Bakar menolaknya dan bertanya, apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW? Yang ditanyanya ketakutan. Abu Bakar itu merasa selalu bertanya apa yang terjadi pada Rasulullah. Orang mencela Abu Bakar, maksudnya itu mungkin ya, mencela itu dalam artian kok yang diiniin Rasulullah, kok gak mikirin diri sendiri kayak gitu ya. Nah, Abu Bakar kayak gitu karena dia sayang benar, cinta benar dengan Rasulullah. Kan gak boleh cinta dengan cowok. Bukan, nak, cinta dengan Rasul itu bukan dalam artian cinta kayak wanita dengan laki-laki, bukan. Sama kayak kamu dengan, nah bisa jadi kayak gitu. Kamu dengan Nek Nang, Nek No, rasa sayangnya lebih dari sayang kayak gitu misalnya ya. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang terjadi pada diri sahabatmu, kata ibunya Abu Bakar, Ummul Khair tadi. Kalau begitu ibu harus pergi menemui Ummu Jamil binti Al-Khattab, tanyakan padanya. Sangkinnya ya, Abu Bakar itu pengen tahu kabar
Rasulullah. Lalu Ummul Khair tadi pergi menemui Ummu Jamil lalu berkata kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah. Ibnu Jamil menjawab, aku tidak tahu di mana Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah berada. Jika engkau mengizinkan aku pergi bersamamu. Abu itu siapa yang anaknya Ummu? Abu Bakar. Aku tidak tahu Abu Bakar. Iya kan, mungkin dikiranya kan Rasulullah itu kan selalu dengan Abu Bakar. Ibunya bertanya kepada Ummu Jamil tadi, bagaimana keadaan Rasulullah? Karena ibunya tidak bercerita kepada Ummu Jamil kalau Abu Bakar tuh ada bersama beliau ya, sama ibunya tadi, maka Ummu Jamil tadi berkata, aku tidak tahu di mana Abu Bakar dan Muhammad bin Abdullah berada. Jika engkau mengizinkan aku pergi bersamamu untuk menemui anakmu, maka aku siap untuk pergi. Itu kalau kamu tahu, ibunya Abu Bakar tuh tahu di mana keberadaan Abu Bakar, ayo kita pergi bertemu Abu Bakar dan aku siap, kayak gitu. Baiklah, jawab Ummul Khair. Maka Ummul Jamil pergi bersamanya untuk menemui Abu Bakar yang tergeletak tak berdaya. Ummu Jamil mendekat dan tak kuasa untuk tidak menjerit karena melihat keadaan Abu Bakar. Dia berkata, demi Allah, seperti inikah yang dilakukan orang fasik, orang kafir terhadap dirimu? Aku benar-benar berharap agar Allah membalas terhadap mereka. Nah, jadi yang ditanyakan Abu Bakar masih tetap apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Ini ibunya ngomong, ini ada ibumu yang ikut mendengar, engkau tidak perlu menyaksikannya, kata Abu Bakar. Lalu dia berkata lagi, beliau dalam keadaan selamat dan sehat, kata Ummu Jamil. Di mana beliau? Tanya Abu Bakar. Di rumah Ibnul Arqam, jawab Ummu Jamil. Abu Bakar berkata, aku sudah bersumpah kepada Allah untuk tidak makan dan minum kecuali setelah bertemu Rasulullah. Padahal kondisi keadaannya tadi kan dilihat oleh ibunya tadi tergeletak tak berdaya, berarti sudah parah akibat siksaan tadi kan. Maka kedua wanita itu menunggu Abu Bakar, dan setelah keadaannya agak membaik dan orang-orang sudah sepi, mereka pun memapah Abu Bakar tiba di tempat Rasulullah. Walaupun Abu Bakar itu disiksa, walaupun Rasulullah itu di mana Abu Bakar disiksa, masih tetap yang ditanyakan bagaimana keadaan keadaan Rasulullah. Yang ketiga yang membuat orang itu teguh pada keimanannya adalah rasa tanggung jawabnya. Para sahabat yakin betul bahwa tanggung jawab besar ada di pundak manusia ya. Tanggung jawab ada di pundak. Iya, maksudnya itu apapun keadaan Islam, walaupun masih sedikit dan penuh siksaan pada masa itu adalah tanggung jawab mereka sebagai umat Islam. Itu adalah konsekuensinya. Dan mereka tahu bahwa apa yang terjadi dalam Islam itu walaupun berbahaya itu harus dipikul. Yang keempat, iman kepada hari akhirat. Jadi kalau orang bertambah beriman seperti orang Palestina ya, semakin dia beriman kepada akhirat, semakin dia memiliki keimanan yang teguh. Ketika kita itu meyakini bahwa akhirat itu, kehidupan akhirat itu pasti kekal abadi, di dunia itu adalah sementara saja. Makin banyak cobaan perasaan. Iya betul. Karena Allah itu kan sudah dikatakan oleh Allah tidak akan dikatakan beriman kalau belum dicoba. Maka cobaan itulah yang akan menguatkan. Kalau kita kayak gini loh Mbak, kamu untuk untuk naik ke kelas 5 itu kan dicoba kan. Dicoba pertamanya dengan pelajaran yang nggak tahu, yang semakin sulit kan dicoba.
Nah, ketika cobaan itu kamu berhasil, kamu lalui di kelas 4, nanti di kelas 5 itu sudah mudah. Kayak gitu. Kamu bisa menghadapi, oh, perkalian kayak gini, pembagian kayak gini. Nanti di kelas 5 itu bakal lebih enak juga. Dan kamu yakin bahwa insya Allah aku bisa di perkalian di kelas 5. Itulah yang membuat keimanan seseorang itu bertambah teguh, karena faktor iman kepada hari akhir, bahwa apapun, sekecil apapun yang kita lakukan itu pasti akan dipertimbangkan atau dihisap pada hari kiamat, pada hari akhir ya. Ini terdapat pada surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Jadi takut. Jadi hati yang takut. Ketika kita ini loh Mas, kita beramal, kita takut, ya Allah, amalku ini diterima apa enggak ya Allah? Ya Allah, sedekahku ini diterima apa enggak ya Allah? Ya Allah, salatku ini diterima apa enggak ya?